Warisan budaya ini telah diakui dunia. Menurut Serat Kanda, kitab yang berisi tentang kisah penyebaran agama Islam oleh para wali di Jawa pada abad ke-16, menceritakan tentang Raja Demak Bintoro, yaitu Raden Patah, yang memiliki 3 orang putra. Yang pertama yaitu Adipati Yunus, atau orang-orang Portugis sering menyebutnya dengan Pati Unus, yang bergelar Pangeran Sabrang Lor. Putra kedua yaitu Surowiyoto atau Raden Kikin, atau sering juga disebut Pangeran Sekar. Surowiyoto ini adalah ayah dari Aryo Penangsang. Ketiga yaitu Raden Trenggono. Setelah Raden Patah wafat, hak dari tahta kerajaan Demak Bintoro tiba pada Pati Unus selaku putra pertama dari Raden Patah. Namun, pada tahun 1521 Masehi, Pati Unus memimpin pasukan Demak untuk menyerang penjajah Portugis di Malaka, atau sekarang yang terkenal dengan negara Malaysia. Dalam pertempuran melawan Portugis itu, Pati Unus gugur dengan gagah berani demi membela Malaka atau Malaysia dari penjajahan Portugis. Tak terbayangkan, sang Adipati Yunus atau Pati Unus membawa pasukannya dari tanah Jawa menyeberang ke tanah Malaka atau Malaysia, menyeberangi lautan luas demi membantu Malaysia dari derita penjajahan Portugis. Pasca wafatnya Pati Unus, maka putra dari Raden Patah hanya tinggal 2 orang, yaitu Raden Surowiyoto atau Raden Kikin dan Raden Trenggono. Raden Kikin, putra kedua dari Raden Patah, memiliki 2 orang putra, yaitu Aryo Penangsang dan Aryo Mataram. Dan Raden Trenggono memiliki putra yaitu Raden Mukmin atau Sunan Prawoto, dan memiliki putri yang bernama Ratu Kalinyamat. Ibu dari Pati Unus dan Raden Trenggono adalah Nyi Gede Maluko, putri dari Sunan Ampel. Sedangkan ibu dari Raden Kikin adalah putri dari Adipati Jipang. Usia Raden Kikin lebih tua dari Raden Trenggono, tapi ia lahir dari istri yang ketiga, sedangkan Raden Trenggono lahir dari istri yang pertama. Hal ini yang menyebabkan polemik perebutan tahta Demak Bintoro semakin memanas. Sebagai anak yang lebih tua, seharusnya tahta kerajaan Demak Bintoro jatuh pada Raden Kikin. Namun tidak begitu kenyataannya. Konspirasi perebutan tahta terjadi sebelum Raden Kikin menduduki tahta kerajaan Demak Bintoro. Raden Kikin diwafatkan oleh orang-orang bayaran dari putra Raden Trenggono atau keponakannya sendiri, yaitu Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Sebagai Adipati Jipang, Raden Kikin memiliki ilmu kebal, ilmu yang menjadi ciri khas orang-orang di Jipang, yang tidak mempan dengan segala bentuk benda tajam ataupun pusaka. Oleh karena itu, diam-diam Sunan Prawoto mencuri pusaka milik Kanjeng Sunan Kudus, yaitu keris Yayi Setan Kober, dan mengutus bawahannya untuk menghabisi Raden Kikin, yang kala itu habis menunaikan ibadah sholat Jumat. Raden Kikin kemudian hendak pulang dan melewati sebuah sungai.